Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Diki Marverin dari kelompok 5 dengan NIM 14224063. Kali ini saya akan membuat dan menjelaskan cara aplikasi satu arah master to slave with command prompt atau CMD. Replikasi itu merupakan proses menciptakan dan mempertahankan salinan data yang identik di beberapa lokasi atau sistem. Tujuan utama replikasi adalah untuk meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja sistem dengan menduplikasi data ke beberapa server atau lokasi, sehingga data tetap aman, mudah diakses saat terjadi kegagalan, serta mendukung distribusi beban dan pemulihan bencana secara cepat dan efisiensi. Jenis replikasi: A. Replikasi satu arah master to slave. B. Replikasi dua arah master to master. Replikasi satu arah. Replikasi satu arah adalah metode replikasi di mana data hanya mengalir dari satu server utama, yaitu master, ke satu atau lebih server tujuan, yaitu slave, tanpa memungkinkan perubahan atau pembaruan data dari server tujuan kembali ke server utama, sehingga menjamin kontrol penuh atas integritas data di sisi master dan mencegah konflik data. Sekarang saya akan membuat codingannya untuk bisa master ke slave. Pertama itu sebelum start MySQL, kita ke config, kita klik my ini. Di sini log bin, MySQL bin, kita hapus ininya. Terus pastikan server ID untuk master itu adalah 1. Kita save. Habis itu kita start MySQL. Kita buka command prompt. Kita akan cek ID kita. Oke, ID kita itu di sini adalah 192.168.1.34. Sekarang kita akan masuk ke MySQL. Di sini tuh kita akan create user. Di sini tuh usernya akan bernama master. Yang ini paspornya saya akan samakan saja dengan nama usernya. Tuh, master. Tuh, koma, enter. Sekarang kita itu akan mengetik grant of privilege. Usernya master. Terus
with grand option. Oke. Codingan grade option ini tuh berfungsi agar master itu bisa mengakses create, delete, dan update. Flash table. Codingan ini itu berfungsi untuk melog database kita agar saat nanti dibikin tidak ada yang terubah. Di sini show master status. Di sini kalian harus catat file MySQL bin ini serta positionnya. Sekarang itu akan dilanjutkan ke slave. Oke, baik. Saya akan melanjutkan video dari master. Sebelumnya, perkenalkan saya Afdan Dwi Rizaldi dengan NIM 14224065. Baik, pertama-tama kita masuk ke firewall, terus ke Windows Defender Firewall. Terus kita ke change notification. Sebelumnya kita harus turn off semua, dan saya sudah turn off sebelumnya, lalu kita oke. Lalu kita masuk ke notepad. Kita masuk ke exam dulu. Lalu kita ke config, terus my ini. Lalu kita matikan slash-nya. Lalu kita ganti server ID-nya menjadi 2. Lalu kita save. Kita close saja. Lalu kita start exam-nya. Oke. Kita selanjutnya kita akan masuk ke command from-nya. Lalu kita masukkan cd exam MySQL bin. Oke, sebelumnya salah. Kita typo. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita masukkan MySQL versi renew. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Lalu kita change master to master. Change. Kita harus menggunakan huruf besar. Change master to master. Lalu host. Kita spasi, lalu sama dengan garis atas. Lalu kita masukkan IP dari master tadi, yaitu 192.168.1.34. Lalu kita koma atas, terus koma, enter. Terus kita
masukkan master user, terus sama dengan kita masukkan user yang kita buat tadi di master. Sebelumnya usernya bernama master, lalu koma, lalu kita masukkan master passwordnya. Master passwordnya sama dengan nama username-nya. Lalu koma, kita akan masukkan master log file-nya. Sama dengan, lalu kita masukkan master log filenya dengan nama MySQL garis bin titik 11. Lalu kita koma, enter, masukkan master postnya lagi. Dengan post 385. Lalu kita titik koma. Oke, tunggu sebentar. Kita ada kesalahan di master post. Oke, kita kesalahan penulisan nama. Kita ulangi kembali. Change. Terus master usernya, master password, terus master file, master filenya, lalu master log post. Dengan 385 titik koma. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan star slave-nya. Titik koma. Oke. Selanjutnya kita akan show slave status. Lalu kita titik koma, kita scroll dulu ke atas. Oke, kalau sudah ada seperti ini, tandanya slave statusnya sudah aktif. Oke, selanjutnya di sini kita akan create database, tapi pertama-tama dulu kita akan unlock tables ini agar membuka table-table yang kita kunci tadi. Oke, terus di sini kita create database
database, terus sini database-nya tuh kantor, kantor, wait. Oke, di sini error penulisannya. Oke, databases ada ya, databases. Terus ada sini database-nya hapus. Oke, selanjutnya itu kita akan create table, di sini karyawan. Pertama-tama kita cek dulu apakah database-nya sudah ada. So database Nah, seperti kalian lihat di sini sudah ada kantor pajak. Sekarang kita akan create tabelnya. Create table karyawan, ID karyawan, int, koma, nama karyawan, kita pakai varchar. Situ kita enter, kurung, titik koma. Wah, astaga. Maaf, sini kita use database. Nah, kita bisa create tabelnya. Selanjutnya itu di sini sekarang show table. Nah, di sini tabelnya sudah ada karyawan. Sekarang kita akan isi tabel karyawannya tuh dengan insert tuh karyawan values tuh sini
dua dan koma tiga di situ sini. Tiara, sisanya itu tidak usah dimaksudkan karena sisanya ini nggak ada semua di sini. Kita enter. Oke, itu select from bintang from karyawan. Nah, sini sudah terisi semua tabelnya. Sekarang kita akan mengecek di slave-nya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan. Pertama-tama kita cek database-nya terlebih dahulu dengan ketik sau database. Oke, database-nya sudah masuk dengan nama kantor pajak. Lalu kita akan cek kembali untuk use apakah sudah terisi database tersebut dengan nama use kantor pajak. Oke, lalu kita sudah masuk ke database change-nya, lalu kita akan show table untuk menampilkan isi dari kantor pajak itu. Oke, kita akan isi dari show table itu adalah karyawan. Lalu kita akan membuka lagi isi dari database karyawan tersebut. Lalu kita ketik select bintang from karyawan. Oke, inilah tadi isi dari show table yang berisi karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membuatkan kita membuat replika satu arah. Jadi ketika kita membuat database di slave, tidak akan berubah ke database master. Sebaliknya, kalau kita membuat database di master, akan muncul di slave juga. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke master untuk membuat update dan delete. Oke, sekarang kita akan menjalankan kode update untuk mengupdate database. Oke, kita update di sini karyawan set nama karyawan sama dengan atas itu di sini Wiwin to where ID
karyawan, di sini ada 3 and bank. Oke, kita coba cek apakah terupdate. Nah, di sini sudah lihat nama Tiara sekarang terganti Wiwin. Sekarang kita akan mengecek apakah di slave-nya terganti juga atau tidak. Oke, kali ini kita akan cek apakah table di ID karyawan Tiara apakah sudah berubah yang sudah dikerjakan di master. Kita cek yaitu dengan select from karyawan lalu kita enter. Oke, ternyata sudah berubah dari Tiara menjadi ke Wiwin. Selanjutnya kita akan membuat delete di masternya. Oke, sekarang kita akan menjalankan coding delete-nya di master. Di sini kita ketik delete from karyawan where ID karyawan sama dengan 3. Enter. Sekarang kita cek apakah Wiwin ini sudah hilang atau tidak. Oke, di sini sudah hilang. Sekarang kita akan lanjut cek ke slave-nya. Oke, baik, kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah mendelete table di master. Kita akan cek kembali apakah di slave ikut berubah. Kita select from karyawan, lalu kita cek. Oke, ternyata sudah terhapus di atas nama Wiwin. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari replikasi satu arah master to slave by comment from atau CMD. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.